Perburuan berlian balin. Namaku Ian, dan aku adalah bangsa setengah peri. Sebenarnya, ada banyak bangsa kami di antara kalian. Beberapa dari kami bahkan sering tampil di TV dan mengerjakan pekerjaan seperti manusia normal lainnya. Kami memang pandai menyembunyikan jati diri kami. Namun, meskipun kami keturunan peri, bangsa peri menganggap kami keturunan pengkhianat. Sebenarnya, tidak semua peri beranggapan seperti itu. Masih ada beberapa teman ayahku yang baik padaku. Tapi, tetap saja, kebencian turun-temurun itu susah dihilangkan. Kami saling mengunggulkan diri. Beberapa perang bahkan sempat terjadi. Ratu Peri akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah permainan yang menyenangkan untuk mencegah perang. Pada purnama bulan ke-7, semua yang sudah beranjak dewasa diundang untuk berburu berlian balin. Berlian mirip apel yang berkilau biru terang, melebihi kilauan lautan Pasifik yang indah. Yang menang diangkat sebagai prajurit kehormatan Ratu Peri. Permainan itu sebenarnya cukup brutal. Para peserta tidak segan-segan untuk menyakiti satu sama lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari kami menganggap siapa yang mendapatkan berlian balin, maka dialah yang paling kuat dan berhak dihormati. Nama permainan lama-lama terdengar seperti perburuan. 9 kali perburuan diadakan, baru sekali bangsa setengah peri yang menang. Lily dan aku sedang menonton TV ketika tiba-tiba angin kencang berhembus, menyebarkan banyak daun-daun kotor ke dalam ruangan. Selembar daun biru yang bersinar-sinar baru saja mendarat di atas meja depan TV. Aku mengambilnya dan membacanya. Bermain mencari berlian balin. Tengah malam, hutan perbatasan kota. Perburuan pertamaku, pikirku. Aku sangat bersemangat. Kumasukkan undangan itu ke dalam saku celanaku. Kemudian, aku meraih tasku di balik pintu yang sudah kusiapkan sejak awal bulan ke-7 tiba. Ibuku tiba-tiba berdiri di belakangku. Tangannya membawa sapu untuk menyapu daun-daun kotor. "Apakah malam ini?" bisiknya cemas. Dia tampak begitu khawatir. Aku hanya mengangguk. Ibuku memelukku. "Berhati-hatilah." Lily menghampiriku dan memberiku cermin. Cermin ajaib itu hadiah dari ayahku waktu ulang tahun ke-5 Lily. Cermin itu bisa membuat banyak tiruan benda jika kau meletakkan benda itu di depan cermin. Untuk apa cermin seperti itu? Tapi aku tetap menerimanya. Kuelus kepala Lily, kemudian aku melambai pada ibuku. Hutan perbatasan kota letaknya cukup jauh. Dengan kecepatan kakiku, aku sampai tepat waktu. Para peri sudah berkumpul di tepi danau. Sedangkan yang setengah peri duduk di bawah sebuah pohon besar. Atmosfer keduanya berbeda. Para peri terlihat begitu bersemangat, sedangkan para setengah peri tampak gugup. Seorang peri berdiri di atas kayu yang sudah mati. Badannya kecil dengan janggut putih yang sangat lebat. Dia bertepuk tangan sekali, dan beberapa peri yang masih bicara terdiam. "Selamat malam para peri," dia berkata dengan suara lantang. Dan para setengah peri, "Selamat datang di perburuan berlian balin." Peri kecil itu berdehem sekali lagi. Dia menatap rombongan setengah peri. Matanya setengah mengejek.
Kemudian dia berkata, "Berburu selesai jika matahari terbit." Dia menjentikkan tangannya sekali dengan keras, dan beberapa dari kami melesat terbang. Beberapa di antaranya berlari seperti aku. Aku hanya mewarisi kemampuan kaki cepat dari ayahku yang seorang peri pengantar. Yang lainnya, yang mewarisi gen hebat, saling berperang dan saling menghalangi jalan. Para peri air bahkan mulai membuat kabut tebal agar para peserta lainnya tidak bisa melihat dengan jelas. Aku melompat menghindari sebuah cahaya merah dan terjatuh berguling-guling. Lututku tergores dan kepalaku hampir saja terbentur akar pohon. "Kau baik-baik saja?" Aku mendongak. Sheila melayang-layang di atasku, menatapku khawatir. Gadis itu bangsa peri angin asli. Aku mengenalnya saat berkunjung ke rumah ayahku seminggu lalu. Aku menyeringai. "Tentu saja, kau pasti tidak bisa menang." Tiba-tiba Alex, kakak Sheila, terbang bergabung dengan Sheila. Peri itu menatapku mengejek. Aku hanya mendengus. Alex dan Sheila melesat pergi. Saat aku menatap mereka berdua terbang menjauh, Robin tiba-tiba berdiri di sampingku. Robin adalah peri penyembuh. Dia satu-satunya temanku saat aku mengunjungi rumah ayahku di hutan. Dia mengucapkan sesuatu yang kedengarannya seperti, "Mereka memang menyebalkan," sambil mengobati luka di lututku. "Biarkan saja," sergahku. "Ayo, cepat." Kami mencari-cari dalam kegelapan karena kabut. Sekilas, aku melihat sesuatu yang berwarna biru terang. Aku mencari di balik semak belukar, dan mataku menangkap cahaya kebiruan. Kusibak semak itu. Ternyata hanya segerumbul jamur bersinar biru. Robin mengeluh. "Aku tidak peduli siapa yang menang, siapa yang terkuat. Sungguh, perburuan ini hanya buang-buang waktu." "Kalau kau tidak berniat, kenapa kau ikut?" tanyaku, membuat peri pohon yang ikut tertipu cahaya kebiruan jamur tersentak kaget. Robin mengangkat bahu. "Untuk bersenang-senang." Kami mencari lagi. Berkali-kali aku tertipu oleh jamur, dan bahkan dari peri-peri lain yang sayapnya bercahaya. Fajar bahkan sudah hampir terbit. Aku tahu itu dari suhu udara yang tiba-tiba berubah. Aku duduk di atas tanah, kelelahan, dan tangan kakiku tergores-gores. Robin menyusul di belakangku, terengah-engah. Aku menghela nafas panjang dan memejamkan mata. Bayangan Alex yang mengejek menghantuiku. Belum lagi para peri yang sering menatap aneh aku dan Lily ketika kami berkunjung ke rumah ayahku. Aku membuka mata lagi, kemudian berkata mantap, "Aku pasti menang." Saat itulah sebuah kilatan biru terlihat di puncak bukit di dekat danau. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera berlari menuju kilatan biru itu. Tiba-tiba seseorang melesat di atas kepalaku. Alex. Di puncak bukit itu ada sebuah pohon. Alex dan aku sudah melihatnya. Sebuah benda mirip apel berkilau biru tergantung di paruh burung gagak yang bertengger di dahan pohon. Alex menyeringai. Kemudian dia menghembuskan angin dari mulutnya. Angin topan terjadi di sekitar puncak bukit. Aku hampir saja ikut terbang, tetapi dengan segera aku menyambar batu besar di dekatku. "Apa yang kau lakukan?" seruku. "Kau hanya akan membuatnya terbang." Benar saja, berlian itu terlempar dari paruh burung gagak yang hendak terbang karena panik dan meluncur menuruni bukit.
Kilatan birunya telah menarik perhatian yang lain. Sheila dan Robin yang baru saja tiba langsung kembali menuruni bukit mengejar berlian itu. Aku segera bangkit dan ikut mengejar. Kami dan peri, serta dan para setengah peri lainnya berlomba-lomba mengejar berlian itu. Namun, beberapa peri memekik ketika berlian itu jatuh ke danau. Beberapa bangsa peri, seperti peri api, memang tidak bisa bersentuhan dengan air. Bagi peri air, hal semacam ini sangatlah menguntungkan. Peri-peri dan setengah peri lain mulai menceburkan diri ke danau. Aku menarik napas panjang, kemudian menceburkan diri. Air danau terasa sangat dingin. Aku berenang ke permukaan, kemudian menghirup napas panjang. Kutatap bayangan bulan purnama yang memantul di atas permukaan danau. Aku tidak mungkin mendapatkannya tepat waktu. Tidak, jika aku harus bersaing dengan yang lainnya. Mereka lebih hebat dariku. Tunggu. Memantul? Aku meraih saku celanaku dan mengeluarkan undangan berburu. Daun undangan itu masih bersinar biru. Kemudian, aku membuka tasku dan mengeluarkan cermin lili. Aku membuat tiruan daun sebanyak mungkin, kemudian aku menyelam lagi. Kilatan cahaya dan pusaran air bertebaran di mana-mana. Tapi ini menguntungkanku. Dengan sekali berenang, aku mendekati pusaran air terdekat dan melemparkan tiruan daun-daun itu. Tiruan daun-daun itu langsung menyebar ke segala arah. Kilatan birunya mirip dengan kilatan biru berlian balin, meskipun tidak seterang yang asli. Berhasil! Beberapa peri tertipu tiruan daun itu dan mulai mengejarnya. Aku naik ke permukaan untuk mengambil napas. Sekarang aku punya lebih banyak waktu untuk mencari berlian itu. Aku menyelam lagi dan kulihat sebagian besar peri sudah memutuskan untuk memburu tiruan daun-daun yang kusebarkan. Setelah menghindari kilatan cahaya dan berpuluh-puluh pusaran air, aku menemukannya. Sebentuk apel biru berkilau, teronggok begitu saja di bawah karang. Aku mengambilnya, tapi tanganku bersentuhan dengan tangan lain. Lagi-lagi Alex. Dia menyerengai padaku. Kemudian, dia mulai membuat pusaran-pusaran angin dengan tangannya untuk menyerangku. Aku hanya bisa mengandalkan kecepatan kakiku untuk menghindarinya, yang ternyata juga bisa menimbulkan pusaran angin. Aku mempunyai ide. Aku berlari mengelilingi Alex. Pusaran air mulai terbentuk, dan Alex terperangkap di dalamnya. Semakin lama, pusaran airku semakin tinggi. Alex terlempar ke permukaan danau. Aku berhasil menyingkirkan Alex. Tapi tunggu, di mana berlian itu? Berlian itu masih di bawah karang. Aku memungutnya dan menyelipkannya ke dalam tasku yang menggelembung karena air. Kemudian, aku naik ke permukaan. Fajar rupanya sudah tiba. Aku menarik napas panjang, lega, karena telah memenangkan perburuan ini. Kudengar trompet dari tanduk kerbau dibunyikan. Tanda perburuan telah selesai. Para peri dan setengah peri yang lain mulai bermunculan dari danau. Mereka tidak menyangka jika aku yang berhasil mendapatkan berlian balin. Peri-peri api yang sedari tadi mengawasi dari kejauhan terlihat sekali tidak senang. Sheila tersenyum kepadaku dari dekat akar pohon di tepi danau. Di dekat Sheila, Alex terbaring kesal di atas akar. Sayapnya basah kuyup dan dia hanya menatapku tajam. "Ternyata kau," ujar Robin. Dia berenang mendekatiku, tersenyum.
Aku sudah menduga-duga siapa yang membuat daun-daun itu. Aku balas tersenyum menatapnya. Sudah ku bilang, aku pasti menang.